Shalom Bapak Ibu, kita kembali ke seri Teologi Sistematika. Untuk sesi ini saya membagikan dalam bagian yang pertama dan bagian yang kedua, karena ada banyak yang bisa dibahas tentang sifat-sifat Allah. Dan saya senang bisa lanjut karena kami sudah membahas tentang teologi Alkitab dan Allah Pencipta dan Allah Tritunggal. Sekarang sifat-sifat Allah, dan itu bagian 1 dan bagian 2, dan sesi yang berikutnya bagian 2 dan ada teologi mengenai siapa manusia dan sifat-sifat manusia. Jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, kami serahkan sesi ini dalam tangan Tuhan. Tolong menguatkan hamba-Mu untuk menjelaskan hal-hal ini dengan jelas, dengan baik, supaya Tuhan boleh dimuliakan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Siapakah Allah dan apa itu pengenalan mengenai Allah? Apakah kita bisa mengenal Allah? Ini pertanyaan yang penting. Ada yang bilang tidak, ada yang bilang oh ya, seharusnya bisa. Apa yang dinyatakan tentang Allah di dalam Yesus Kristus? Doktrin ini sebenarnya doktrin Kristologi, dan kita akan membahas itu nanti. Kita akan mulai dalam ceramah ini dengan Allah sebagai pencipta, Allah pencipta. Doktrin penciptaan boleh diringkaskan begini. Allah mencipta alam semesta dari nol, ex nihilo dalam bahasa Latin. Ciptaan ini baik dalam status aslinya sebelum dosa masuk. Allah menciptakan semuanya untuk memuliakan diri sendiri. Jadi Allah tidak menciptakan dunia ini karena dia perlu sesuatu. Karena kalau ada keperluan dalam dirinya sendiri, dalam Allah dirinya sendiri, dia bukan Allah. Allah menciptakan dunia ini untuk memuliakan diri sendiri dan untuk menjadi ekspresi penyata terhadap kasihnya kepada orang lain dan penciptaannya. Nah, jadi Allah pencipta menciptakan alam semesta hal dari nol. Ada bukti banyak dari firman Tuhan. Keluaran pasal 1 ayat 1, mungkin bapak-bapak sudah tahu itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yohanes pasal 1 ayat 3 menjelaskan karakter sifat itu mengenai firman Allah yang menciptakan dunia ini. Juga kisah para rasul, Paulus menjelaskan Allah seperti itu, Allah yang menciptakan semuanya. Dan di dalam Ibrani pasal 11, Kolose 1, Wahyu pasal 4, tidak ada zat yang kekal atau ilahi, hanya Allah adalah Allah yang ilahi. Jika Allah menciptakan semuanya dari nol, seharusnya ada tujuan. Ya, jadi penciptaan alam semesta yang khusus, semua yang tidak bisa dilihat, yaitu malaikat, surga, dan roh-roh. Jadi ada yang bisa dilihat, ada yang tidak bisa dilihat. Ini malaikat, ini roh-roh yang ada, ini surga yang belum bisa dilihat. Itu dijelaskan dalam Wahyu pasal 10, Nehemia pasal 6, Kolose pasal 1. Dan ada penciptaan Adam dan Hawa. Ini penciptaan secara khusus. Keluaran Kejadian pasal 2, saya akan membaca itu. Pasal 2 ayat 21 sampai 23. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, Tuhan dari Tuhanku, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ya,
Jadi ini penciptaan yang khusus, penciptaan yang berharga. Ini 1 Korintus pasal 11 ayat 8 dan 9 menjelaskan itu juga. Nah, apakah kesamaan antara manusia dan binatang? Ya, kedua-duanya diciptakan dari tanah. Apa perbedaan antara manusia dan binatang? Nanti kita akan membahas itu dalam sesi teologi manusia. Tetapi langsung kita lihat ada perbedaan dalam statusnya atau tingkatnya. Manusia diciptakan untuk mengatur, memerintah di dunia ini di atas binatang-binatang yang lain. Dan ada Mazmur pasal 8, sekali lagi ini akan dibahas pada waktu kita membahas tentang teologi manusia. Siapakah manusia, tetapi Mazmur pasal 8, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keanggunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi ada posisi yang spesial, posisi yang berharga untuk manusia, dan manusia sebagai penciptaan puncaknya. Ya, manusia itu puncak penciptaan Tuhan. Jadi bukan saja hal yang tidak bisa dilihat dan hal yang bisa dilihat, tetapi juga Allah menciptakan waktu. Karena Allah di luar waktu, Allah memimpin di atas waktu. Jadi kebenaran ini susah dipahami oleh kita, dan kita terbatas dalam waktu dan angsa. Jadi itu susah untuk membayangkan siapakah Allah kadang-kadang, karena kita terbatas dalam waktu. Jadi kalau kita coba menjelaskan atau memahami Allah yang berdaulat atau Allah yang selama-lamanya ada, itu susah untuk dipahami karena kita terbatas sebagai manusia. Tetapi ini kebenaran dalam firman Tuhan bahwa Allah menciptakan waktu. Dia membuat hari dan malam satu hari. Jadi siang dan malam dia diciptakan oleh Tuhan. Nah, penciptaan ini kita bisa lihat. Nanti saudara-saudara Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Karya anak Allah dan Roh Kudus dalam penciptaan. Bukan saja Allah Bapa. Kita membahas itu sedikit dengan sesi yang lalu tentang Allah Tritunggal. Karya Yesus dijelaskan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 3, 1 Korintus pasal 8 ayat 6, Kolose pasal 1 ayat 16, dan Ibrani pasal 1 ayat 2. Jadi beberapa penulis Perjanjian Baru menjelaskan penciptaan dunia ini dari pandangan karya Yesus dan karya Roh Kudus. Roh Kudus terlibat dalam penciptaan dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, Ayub di ketiga, Mazmur 104 dan seterusnya. Bapak Ibu bisa membaca itu. Nah, jadi Allah itu Allah pencipta. Penciptaan berbeda dari Allah dan bergantung padanya. Jadi penciptaan berbeda dari Allah dan bergantung padanya. Saya akan pakai beberapa gambar untuk menjelaskan, mengilustrasikan itu. Nah, itu yang benar. Allah itu Allah transenden dan imanen. Berarti dia di luar penciptaan dan bertindak dalam penciptaan. Di luar penciptaan, tetapi dia campur tangan dengan penciptaan. Jadi dia bertindak
dalam penciptaan. Kita lihat dalam firman Tuhan, Allah campur tangan dalam penciptaan. Dia bukan saja yang menciptakan dunia ini dan angkat tangan, ya, dia bertindak dalam penciptaan. Jadi itu bisa dijelaskan, digambarkan sebagai ini Allah dan penciptaan yang dibawanya. Nah, ini materialisme. Allah, mereka mengatakan bahwa Allah tidak ada, jadi hanya alam semesta. Nah, ini salah. Ini salah karena kita percaya bahwa Allah ada, tetapi ada banyak yang ikut ajaran ini, materialisme. Mereka percaya bahwa Allah tidak ada, jadi hanya ada dunia, alam semesta. Apa yang bisa dilihat itu aja. Ini sering dibahas atau diikuti di dalam bagian barat di dunia ini. Dan ada panteisme. Mereka mengatakan bahwa semua yang ada sebagian Allah atau adalah Allah. Jadi ciptaan dianggap kurang penting. Jadi itu Allah saja, dan semua yang bisa dilihat itu sebagian Allah atau Allah. Ini panteisme, dan itu kita anggap itu salah juga. Ada dualisme. Itu ada dua kuasa, yaitu Allah dan alam semesta. Ada konflik kekal antara Allah dan alam semesta. Contoh seperti dalam film-film Star Wars, semua harus setara. Jadi ada force yang baik, ada force yang jahat, dan itu berkonflik. Nah, jadi ada Allah, alam semesta, dua-duanya dualisme, dan ini salah juga. Itu sering dibahas dalam filsafat Yunani abad yang ketiga, yang kedua sebelum Yesus datang, dan setelah itu juga. Dan yang lain yang salah itu deisme. Allah ada dan dia menciptakan dunia ini, tetapi dia tidak terlibat dalam ciptaannya. Jadi Allah menciptakan dunia ini dan membiarkan itu berjalan sendiri, diatur sendiri. Nah, kita tahu dari firman Tuhan bahwa Allah sering campur tangan, dia sering terlibat dalam sejarah dunia ini. Jadi tidak bisa berkata bahwa Allah tidak terlibat atau Allah membiarkan dunia ini saja. Ini sering diambil, posisi ini diambil atau diikuti oleh orang yang mau membela evolusi. Jadi Allah menciptakan dunia ini dan membiarkan itu dalam proses evolusi. Tetapi kita lihat dalam firman Tuhan bahwa secara persis Allah bertanggung jawab dalam dunia ini dan dia bertindak dalam dunia ini. Jadi dia tidak membiarkan saja. Ya, jadi kita lihat bahwa Allah terlibat. Allah menciptakan, dia imanin, dia transenden, dia jauh lebih tinggi dan di luar pikiran dan bayangan kita, tetapi dia imanin, dia dekat, dan dia terlibat dalam dunia ini juga. Ya, nah, Allah pencipta. Ciptaan ini diciptakan untuk memuliakan Allah. Saya mau membaca Yesaya pasal 43 ayat 7. Jadi ciptaan ini, kenapa ciptaan ini diciptakan? Itu untuk memuliakan Allah. Maaf, Allah ini ejaan itu salah. A-L-L-A-H seharusnya. Jadi Yesaya pasal 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi Allah mengatakan sendiri semuanya itu diciptakan untuk kemuliaannya. Ya, dan kita lihat itu dalam Mazmur pasal 19 dan Wahyu pasal 4 dalam nyanyian orang saleh di surga. Ya, jadi pertanyaannya bisa, apakah Allah perlu menciptakan alam semesta? Seperti yang saya katakan dulu, tidak. Dia tidak perlu
Dia menciptakan alam semesta ini sebagai pewahyuan terhadap kemuliaannya. Itu seperti dalam sifatnya untuk menciptakan. Jadi dia tidak menciptakan karena dia perlu ciptaan. Dia tidak perlu kita. Tetapi dia menciptakan kita karena dia adalah Allah yang kasih. Dan ada pewahyuan terhadap kasih itu dalam penciptaan ini. Nah, semua yang diciptakan Allah adalah hal yang baik. Ini prinsip yang penting, khususnya pada waktu kita membahas tentang teologi manusia. Semua yang diciptakan adalah hal yang baik. Kejadian pasal 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Sungguh amat baik. Jadi tidak bisa dikatakan seperti ajaran Gnostisisme bahwa ada hal yang jahat dalam zat, dalam material, dalam tanah, dalam dunia ini yang fisik. Tidak bisa mengatakan begitu karena Allah menciptakan itu baik. Dan 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5 Paulus menjelaskan kepada Timotius juga hal yang sama. Jadi apakah implikasinya? Apa implikasinya bahwa semua yang diciptakan Tuhan adalah hal yang baik? Implikasi bagi manusia. Implikasi bagi manusia, orang lain, suku lain, orang yang terhina, orang yang tidak berpendidikan, orang yang keras, orang siapapun diciptakan dengan baik. Jadi tidak ada kebetulan dalam penciptaan Tuhan. Dan implikasi bagi pemeliharaan penciptaan, kita akan lihat itu nanti dalam sesi berikutnya, bahwa apa yang kita lihat, penciptaan itu harus dipelihara, harus diperhatikan, tidak boleh dikotori, tidak boleh buang sampah ke sini ke sana dengan sembarangan. Harus memikirkan tentang kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam penciptaan. Jadi karena semua itu diciptakan dengan baik. Oke, nah pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita bisa mengenal Allah? Apakah kita bisa mengenal Allah? Nah, jika kita akan mengenal Allah, sebenarnya Allah harus berinisiatif, yaitu Allah harus menyatakan diri kepada kita lebih dahulu. Ini jelas dalam firman Tuhan. Kita tidak bisa mengenal Allah kecuali Dia lebih dahulu menyatakan diri kepada kita. Kita perlu kitab suci jika kita mau memahami Allah dengan benar. Jadi ini kepentingan firman Tuhan yang dibahas tadi. Kalau tidak, ada banyak yang akan membingungkan dan dengan kemampuan sendiri. Maksud saya, kalau kita coba mengenal Allah dengan kemampuannya sendiri, tidak mungkin kita akan mengenal Allah sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan, karena banyak keliruan yang akan terjadi, yang akan muncul karena kita tidak pakai sumber kebenaran, itu firman Tuhan. Ada ratusan ajaran sesat yang mendasarkan pengetahuan mereka atas pemahaman sendiri, dan mereka tidak mengerti siapakah Allah. Nah, tetapi kita tidak bisa mengenal Allah secara sempurna. Walaupun kita mengejar pengenalan terhadap Tuhan, kita rindu seperti rusa, kita rindu untuk mengenal Allah. Allah adalah Allah yang tak dikenal secara sempurna. Nah, itu harus diakui. Kita mau mengenal Allah, tetapi dalam dunia ini tidak bisa mengenal Dia sampai lengkap, sampai sempurna. Ini dibahas dalam beberapa ayat
yang ditulis di PowerPoint itu. Jadi kita tidak boleh bicara mengenai kasih Allah, belas kasihan Allah, murka Allah dan lain-lain, tetapi kita tidak bisa mengerti karakter atau kepribadian Allah secara sempurna, khususnya tanpa Roh Kudus. Kita bisa bicara tentang kasih-Nya, kita bisa bicara tentang kasih karunia Allah, belas kasihan, tetapi harus mengakui bahwa sampai lengkap, sampai sempurna, kita tidak bisa mengerti. Nah, saya pakai ilustrasi, ya ada sukacita, kita selalu dalam proses mengenal Allah. Kita bisa mencari kebenaran Allah sepanjang kehidupan kita. Nah, jadi ini proses yang bersukacita. Kita belum kenal Allah secara sempurna, tetapi itu proses sepanjang kehidupan kita. Kita bisa mencari Tuhan, mengejar Tuhan, mengetok di pintu untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Selalu ada sesuatu baru yang dipahami tentang Allah kita. Itu luar biasa. Saya pakai ilustrasi pintu ini. Nah, kalau Bapak Ibu masuk suatu ruang dan ada pintu, dan ruang itu luar biasa. Ini pengenalan Allah. Ini siapakah Allah ini, menjelaskan di dalam ruang ini. Tetapi lihat di belakang rumah itu ada pintu. Dan masuk pintu itu ada ruang yang lebih besar lagi. Dan itu pengenalan Allah. Itu luar biasa, Allah seperti ini. Tetapi lihat pintu di belakang, di belakang ruang itu, dan masuk pintu itu ruang yang lebih besar lagi. Ini pengenalan Allah yang bertumbuh terus, yang menjadi semakin besar, semakin luas, semakin luar biasa. Ini pencarian terhadap Tuhan itu sepanjang kehidupan kita. Ada keuntungan untuk mencari dan mengenal Allah. Jadi walaupun, sekali lagi, walaupun kita tidak bisa mengenal Allah secara lengkap, kita bisa cari Tuhan dan mengenal Allah dalam dunia ini sesuai dengan batasan kita sebagai manusia. Nah, jadi walaupun begitu, kita tetap bisa mengenal Allah. Ini kesimpulan. Kita bisa mengenal hal-hal yang benar tentang Allah. Kita tahu kebenaran ini dari firman Tuhan. Contohnya 1 Yohanes pasal 4:8, 1 Yohanes 1:5 dan seterusnya. Jadi kita bisa mengenal hal-hal yang benar tentang Allah. Itu berasal dari firman Tuhan dan juga berasal dari penciptaan. Ya, dari penciptaan kita bisa lihat kemuliaan Allah. Nah, ada contoh. Saya bisa berkata, saya punya 4 anak. Hal itu benar. Tetapi saya tidak mengenal anak-anak itu dengan sempurna. Saya punya 4 anak, 9 cucu. Cucu-cucu itu masih kecil. Dan saya kenal mereka cucu saya. Tetapi saya belum kenal mereka, kepribadian mereka, keinginan mereka, apa yang ada di dalam perasaan mereka secara lengkap. Dan kita boleh mengenal Allah sendiri, bukan fakta-fakta saja, tetapi belum lengkapnya. Jadi secara teologi kita percaya bahwa Allah itu Allah kasih, Allah yang belas kasihan. Nah, itu fakta. Tetapi kita bisa mengenal Allah secara pribadi sebagai Bapa. Nah, sama dengan keluarga kita bisa mengenal anak cucu, istri, orang tua, tetapi belum sampai sempurna. Ya, jadi ini satu hubungan yang intim. Itu maksud, itu rencana Tuhan dengan kita untuk membangun hubungan yang intim, yang dekat. Jadi ada syukur bahwa kita bisa mengenal Allah seperti itu. Nah, oke, jadi ini sebagai pendahuluan sedikit, dan kita akan membahas tentang karakter Allah. Bagaimana Allah berbeda dari kita. Jadi apa yang kita tahu dari Allah kita bisa ambil dari firman Tuhan, tetapi ada banyak perbedaan antara Allah dan kita. Nah, kita mau mengklasifikasi
klasifikasi atribut Allah. Ada atribut yang disebut incommunicable, atribut Allah yang beda dari kita dan yang tidak dikomunikasikan dengan kita, yaitu tidak membagikan kepada kita. Jadi ada sifat yang beda dan kita tidak bisa pahami secara full, secara lengkap. Jadi dan ada atribut communicable, atribut Allah yang sama dengan kita, yang bisa dikomunikasikan, bisa disampaikan kepada kita. Nah, klasifikasi ini kurang sempurna karena ada atribut Allah yang dibagikan dengan kita, tetapi kita tidak bisa disamakan dengan atribut Allah itu. Contoh, kita punya hikmat sama seperti Allah berhikmat, tetapi juga jauh berbeda. Hikmat kita jauh lebih rendah dibandingkan dengan hikmat Tuhan. Contoh lain, Allah tidak berubah dan bisa dikatakan bahwa manusia tidak berubah karena kita tetap manusia, yaitu tetap ada emosi, tetap ada pikiran itu, tetapi kita bisa bertumbuh dan menjadi orang dalam kepribadian yang beda dan seterusnya. Jadi, penjelasan sifat-sifat ini di dalam firman Tuhan, tolong melihat ayat-ayat di bawah dan menjelaskan atribut Allah yang dinyatakan dalam sifat-sifatnya. Jadi kita tidak akan membaca semuanya. Jadi penjelasan Allah diambil dari ciptaan, penjelasan Allah dari hal-hal manusiawi, dan penjelasan Allah dengan indera manusia. Jadi Allah mencium, Allah melihat, Allah mendengar. Jadi ada indera kemanusiawian yang dijelaskan bagaimana Allah berkomunikasi, mendengar dan seterusnya. Oke, jadi ini sebagai pendahuluan aja. Nah, kita akan lihat beberapa sifat Allah yang beda. Yang pertama, kemandirian, independence. Allah tidak perlu ciptaan atau kita untuk apa saja, tetapi kita boleh memuliakan Dia dan hidup berkenan Dia. Nah, jadi dalam Kisah Para Rasul, dalam khotbah Paulus di dalam Athena, kota Athena ini dijelaskan, Ayub dalam 41 dan Mazmur 50. Jadi sesuai dengan ceramah mengenai Allah sebagai pencipta, kita melihat bahwa Allah menciptakan semua hal, tetapi tidak perlu hal-hal itu. Allah sudah lengkap dalam dirinya sendiri. Saya sudah katakan itu tadi. Jadi ini kebenaran yang harus diakui, karena ada mahasiswa di dalam sekolah STT yang mengatakan Allah perlu kita. Dia menciptakan karena Allah perlu kita. Saya bilang, oh maaf, ini salah. Karena kalau Allah perlu sesuatu atau seseorang, dia bukan Allah. Karena dia perlu sesuatu. Definisi Allah, dia lengkap diri sendiri. Jadi tidak perlu sesuatu. Jadi jika Allah tidak perlu sesuatu di luar dia, kenapa manusia boleh dianggap berharga? Nah, itu dijawab dalam Yesaya pasal 62 dan Zefaniah pasal 3. Jadi ini kemandirian Tuhan. Yang kedua itu unchangeableness, tak berubah atau immutability. Allah tidak akan berubah dalam esensinya, kesempurnaannya, tujuannya dan perjanjiannya. Jadi kita bisa lihat itu dalam ayat-ayat berikutnya, dalam PowerPoint itu, dan bisa menjawab pertanyaan ini, apakah Allah terkadang berubah pikirannya? Nah, ini pembahasan yang menarik. Kita lihat dalam Keluaran, Yesaya, Yunus dan seterusnya, dan konsep tentang menyesal. Apakah rencana Allah berubah dalam pandangan manusia, tetapi bukan dari pandangan Allah yang berdaulat? Jadi kalau itu susah mengerti, sepertinya Allah menyesal atau Allah berubah pikirannya, rencananya dari pandangan kita terbatas dalam waktu.
sepertinya, tetapi dalam pandangan Allah yang berdaulat, yang di atas, berada di atas waktu, sebenarnya tidak berubah karena ini sesuai dengan rencananya. Jadi ada beberapa ayat yang bisa menjelaskan hal itu, tetapi kita harus kembali ke karakter dan sifat Allah dan tidak boleh ambil keputusan yang di luar kebenaran umum dalam firman Tuhan oleh karena satu atau dua ayat saja. Yang berikutnya adalah keabdian, eternity, keabdian Allah. Tidak ada awal atau akhir, Allah selalu ada selama-lamanya. Ini dijelaskan dalam ayat-ayat yang di dalam PowerPoint, Mazmur, Ayub, Wahyu, Keluaran. Jadi Allah selalu ada. Dan sebenarnya anak Allah selalu ada, Roh Kudus selalu ada. Jadi Allah Tritunggal selalu ada, keabdian Allah. Jadi ya, bisa lihat diagram ini, apa yang dijelaskan tentang Allah lewat itu. Jadi Allah, kita dibatasi oleh wahyu, jadi kita susah bagi kita untuk mengerti atribut itu, keabdian Allah, karena kita terbatas. Gambar ini diambil dari Wayne Grudem, Systematic Theology, halaman 171. Berikutnya adalah omnipresence atau maha kehadiran Allah. Tidak ada ukuran atau kebesaran. Allah selalu memenuhi semuanya, tetapi bertindak secara berbeda tergantung tempatnya. Jadi dia maha hadir. Terus unity atau kesatuan Allah. Allah tidak bisa dibagikan, tetapi kita melihat atribut-atribut berbeda ditekankan pada waktu yang berbeda. Semua atribut Allah benar pada waktu yang sama, tetapi akan dinyatakan secara berbeda tergantung situasi. Maksudnya, jika murka Allah dinyatakan terhadap suatu bangsa, hal itu tidak berarti kasih Allah tidak ada. Semua atribut Allah selalu ada kesatuan. Bisa dikatakan Allah adalah Allah kasih dan Allah murka pada waktu yang sama. Walaupun itu susah membayangkan itu kepada diri sendiri, tetapi tentang Allah ada kesatuan. Dia tidak bisa dibagikan. Nah, penerapan untuk hal-hal ini, ini hal yang terakhir untuk sesi bagian ini dalam sifat-sifat Allah. Mungkin dalam beberapa pertanyaan sebagai refleksi, Bapak Ibu bisa merenungkan bagaimana menerapkan konsep ini, menjelaskan bagaimana atribut Allah di atas mempengaruhi perasaanmu. Apakah lebih bersukacita, apakah lebih bingung, apakah terserah dalam perasaanmu bagaimana penjelasan atribut ini mempengaruhi perasaanmu. Yang kedua, apakah doktrin ini mempengaruhi kehidupan rohanimu secara positif atau negatif, dan kenapa? Ini untuk didiskusi mungkin dalam kelompok atau dengan istri, suami, atau dengan anak-anak. Yang ketiga, memikirkan atribut Allah tak berubah. Apakah kita bisa mendekati Allah sama seperti mereka mendekati Allah pada zaman Perjanjian Lama? Atau beda? Karena kita punya mediator, pengantara, Yesus Kristus. Yang keempat, menjelaskan bagaimana atribut Allah di atas bisa menolong Anda untuk menjadi lebih rajin berdoa. Apakah yang ada di dalam sifat Allah, karakter Allah yang akan mempengaruhi disiplin doa dalam kehidupan formasi rohani kita masa kini. Jadi ini bagian satu, bagaimana Allah berbeda dari manusia. Dalam sesi berikutnya, mungkin dalam 1,5 minggu ke depan, kita akan lihat bagaimana Allah sama dengan kita dan apa yang bisa diterapkan dari kebenaran ini. Mari kita berdoa. Bapa kami sering bingung
tentang siapakah Allah, tetapi kami bersyukur karena ada firman Tuhan yang menjelaskan karakter Allah kepada kami. Kami bersyukur karena kami boleh mengenal Allah. Tolong kami untuk mengenal Allah lebih dekat, lebih dalam lagi. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.